wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Dewan juri yang terhormat, hadirin hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang melimpah, anugerah yang indah, negara Indonesia yang kekayaannya melimpah ruah, hidup dalam keanekaragaman tetapi tidak banyak tingkah. Semoga atas nikmat terbesar iman dan Islam, negara dan masyarakat kita dinaungi keselamatan dan barokah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa tercurah melimpah kehadirat Rasulillah khairil bariyah, manusia sebaik-baik manusia, sebagai pemberi syafaat yang kita nantikan syafaatnya dengan pinta dan doa yang tak kenal lelah. Semoga ijabah, berjumpa kekasih di hari di mana kita resah menunggu pengadilan Allah, sementara kita diberi inayah di bawah panji-panji Islam dan Rasulullah yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Hadirin hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah, perkenankan saya menyampaikan ceramah singkat dengan judul Indahnya Berbagi Saat Corona. Sejak negara kita mengalami pandemi virus COVID-19, sampai saat ini, kita semua belum bisa keluar dari keadaan ini. Setiap hari, mereka yang terpapar virus COVID-19 bertambah dalam hitungan yang tidak sedikit. Bahkan di sekitar kita juga sudah banyak yang terpapar virus COVID-19. Satu sisi kita prihatin. Sebab apa? Sebab musibah ini bisa jadi menimpa siapa saja. Tidak peduli mereka yang peduli atau yang abai. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Artinya, dan takutlah kamu atas fitnah musibah yang tidak hanya menimpa khusus orang-orang yang berbuat aniaya di antara kamu. Kita juga menyaksikan bagaimana masyarakat menjadi bosan, berangsur-angsur abai satu sama lain, kemudian menjadi sendiri-sendiri untuk mencari selamat dari wabah ini. Tahu nggak guys, apa yang akhirnya mereka katakan? Yuk, cari selamat sendiri-sendiri yuk. Tapi tidak boleh gitu loh guys. Semangat untuk saling berbagi dan peduli di awal ketika wabah ini baru merangkak naik, sekarang ini semakin berkurang. Beruntunglah pemerintah masih mengalokasikan dana yang besar bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, terutama yang tidak mampu untuk paling tidak beberapa bulan ke depan. Lalu, apakah kita akan tetap berdiam, kendur dalam mengantisipasi semua ini? Sementara wabah COVID-19 belum juga merendah.
Lalu, apakah kita akan tetap abai? Padahal di hadapan kita, virus COVID-19 dan efeknya masih menggurita dan bisa saja berdampak pada stabilitas bangsa ini. Hadirin hadirat, para pemirsa yang dirahmati Allah, bukanlah sifat muslim jika kita saling abai dan tidak peduli. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong kamu dalam hal dosa dan permusuhan. Dari ayat itu, setidaknya mari kita saling peduli, saling menolong di antara kita. Banyak loh guys caranya. Kita saling berbagi informasi, berbagi tips, mengingatkan satu sama lain untuk tetap patuh pada pencegahan COVID yang telah diatur oleh pemerintah. Ini juga bentuk berbagi tentang kebaikan, keselamatan, dan kedisiplinan yang merupakan inti dari takwa. Oleh karena itu, tegas dan jelas, tidak sepantasnya untuk tidak berbagi dan tidak peduli. Hadirin hadirat, para pemirsa yang berbahagia rahimakumullah. Seyogyanya setiap kita elemen bangsa, terutama sesama muslim, sesama mukmin, untuk saling berbagi dan peduli. Kita ibarat satu tubuh dalam hal empati, cinta, dan persaudaraan. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang artinya, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta, kasih sayang, dan empatinya seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruhnya anggota badan ikut merasakan sakit dengan tidak tidur dan panas. Kita harus saling menguatkan satu sama lain. Berbagi dan peduli menjadi nafas, gerak, dan langkah setiap anak bangsa. Sehingga yang berat terasa ringan, yang ringan menyenangkan. Ingat gak guys, peribahasanya? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tidak ada resep yang lebih mujarab untuk menyingkirkan bala, wabah, dan pandemi, kecuali dengan membangun empati, memupuk rasa persaudaraan dan kebersamaan, berbagi dan peduli. Sebagaimana sabda Rasul, "As-shadaqatu tadfa'ul bala." Artinya, sodako itu menolak bala. Tiada pula yang lebih memakmurkan dan menyejahterakan kita selain berbagi dan peduli. Sebagaimana sabda Rasul, "Mana kusut shadaqatul mimmal." Artinya, tidak akan berkurang harta benda karena sodako. Hadirin hadirat, para pemirsa yang berbahagia rahimakumullah. Marilah salurkan kepedulian kita melalui yayasan-yayasan,
bank-bank resmi, atau mereka yang membantu menyalurkan bantuan kita. Sebisa dan semampu yang kita bisa. Insya Allah, setitik bantuan, setetes keberanian kita akan berguna bersama jutaan hati yang sama di setiap muslim. Semoga dengan demikian, indahnya berbagi menguatkan seluruh elemen bangsa lahir batin menghadapi pandemi ini untuk segera pergi dari bumi pertiwi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dirgahayu Indonesia ke-75, engkau pasti maju. Merdeka, kekeramat lewat kemantraan. Jika ada yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq, wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah